Nanti tanya lagi, Habib itu keturunan Nabi enggak? Ada yang keturunan, ada yang tidak. Contoh Habib Lutfi. Lah, Habib Lutfi itu sanadnya masih nyambung, nasabnya masih nyambung kepada Wali Songo. Wali Songo apa? Nyampe kepada Rasulullah. Itu diakui oleh Nakobah, itu internasional itu. Maroko mengakui, Istanbul mengakui, Irak mengakui. Semua Nakobah itu mengakui internasional. Gak boleh dipukul rata. Kamu harus bisa membedakan. Tetapi ketika membahas apakah Habib yang dari Ba'alawi, Habib, jadi Habib itu nggak cuma dari Ba'alawi saja. Kira-kira hidungnya mancung, berbaur, menikah dengan orang-orang pribumi yang dari keturunan Wali Songo, contohnya Maulana Habib Lutfi. Beliau juga dari Wali Songo. Tapi belum tentu beliau itu orang Robitoh. Habib Lutfi loh bukan orang Robitoh. Bukan, harus tahu. Tetapi ketika ada orang diduga itu adalah zuriat Rasul, jelas kalau Habib Lutfi ada keturunan dari Gunung Jati. Ya, kalau Habib Lutfi itu ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Lah kalau PR dia orang Makassar, orang Sulawesi. Rizik Cama dia orang mana? Gus Zaka nggak usah terlalu berlebihan. Gus Zaka itu nggak usah terlalu berlebihan. Gus Zaka itu orang yang berilmu. Tetapi di atas langit itu masih ada langit. Saran saya sih nggak usah terlalu inilah yang nggak bidangnya. Walaupun kita memiliki hak, walaupun nggak bidangnya kita boleh berbicara. Tetapi jangan terlalu ngawur dan jangan terlalu berlebihan lah Gus Zaka. Santai aja, kita cukup mengawal kok. Kita loh cukup mengawal. Ayo buktikan. Jawab dengan ilmiah. Dengan kajian-kajian. Nah apalagi sekarang itu. Mbak Yai Said sudah dawuh. Jangan marah-marah. Buktikan dengan ilmiah. Harusnya harus dijawab dengan ilmiah. Itu kiai besar itu. Apakah Anda masih meragukan? Apakah Anda lebih pandai, Anda lebih pintar daripada mantan ketua umum PBNU Mbak Yai Said Akhil Siraj? Apakah Anda masih kemudian kenapa ente keluar-keluar tentang Habib Bahar si Surya? Surya meneh. Ya Surya kowe iki nek komen iki mang kucluk. Persis kayak Sarto. Mencang-mencong nek komen. Jenengan di Sayyid ngoten lho Gus Arya. Wah, saya nggak pernah menggunakan kesayidan saya. Saya nggak tahu Sayyid apa nggak penting buat saya. Kenapa ente keluar-keluar tentang Habib Bahar kalau emang kamu bukan pembenci habaib? Loh, saya tidak pernah membenci habaib. Saya tidak sejalan dengan habaib oknum yang perilakunya kayak setan. Lah masa ya kalau seandainya ada Habib, hei babi, hei anjing. Kalau seandainya ada Habib mengajarkan kepada santrinya bahwa satu Habib yang jahil, yang bodoh sekalipun itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kamu ngaku orang Indonesia, kamu masih ngaku orang Islam. Percaya kayak begitu ya, goblok. Masa ya perilaku-perilaku adab yang seperti itu, penyampaian-penyampaian doktrin yang menyesatkan seperti itu, saya sebagai orang yang waras harus ngalah. Zaman sekarang yang waras jangan ngalah. Zaman sekarang yang waras harus wani. Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang berani, bukan hanya orang-orang yang berilmu. Ketika ada seseorang yang tidak sejalan dengan salah satu oknum Habib, maka langsung dipukul rata. Yang tidak sejalan itu langsung distigmakan sebagai pembenci habaib. Berarti itu adalah cara-cara propaganda. Mentang-mentang habaib ini umatnya banyak, jamaahnya banyak, supaya apa? Kalau Arya distigmakan, diframing sebagai pembenci habaib, supaya umat berbondong-bondong nyamperin Gus Arya. Biar marah sama Gus Arya. Tujuan dari para kadron-kadron itu tujuannya. Hanya sombong-sombongan, kalau kamu menjadi budaknya oknum-oknum Habib itu,
Saya kasih tahu, junjunganmu aja datang ke Indonesia, ke tanah pertiwi ini adalah numpang. Aku sebagai orang pribumi, orang wedi belas orang wedi. Maka ketika kita membahas Habib ini adalah oknumnya. Selama ini yang kita bahas itu adalah oknumnya. Ketika mereka menghina ulama-ulama kiai kami, itu kami marah. Ketika mereka menghina zuriat Wali Songo, kami marah. Lah ente yang ngakunya orang pribumi, ente mau-maunya berkhianat kepada Wali Songo, menjilat kepada oknum Ba'alawi. Keren. Demi menjilat ente terhadap oknum Ba'alawi, Anda berkhianat kepada leluhur ente, yaitu Wali Songo. Paham? Anda ngopi dulu kalau masih belum paham. Banyakin ngopi. Tapi para kiai dan ulama pribumi tidak ada satupun yang berani menegurnya, Gus. Itulah kemuliaan, kebagusan, kebaikan para kiai dan ulama-ulama kita. Jadi ketika ada oknum-oknum Ba'alawi yang keranjingan, tetap modalnya berhusnudzon. Nggak mau ngotorin lisannya hanya demi menanggapi orang-orang yang oknum-oknum geblek itu. Nggak mau ngotorin lisannya. Itulah ulama-ulama kiai kita, kebagusannya seperti itu. Maka pentingnya ada orang-orang seperti aktivis-aktivis dari Nahdliyin, ya, warga Nahdliyin yang menjadi aktivis-aktivis di media sosial. Ini penting untuk apa? Ngerem perilaku-perilaku oknum bangsat itu. Paham? Paham? Orang paham ngopi saya, jadi kental. Jadi memang mengerikan. Doktrin-doktrin kadrun itu dari dulu itu memang sangat mengerikan. Semuanya itu hanya kepentingan untuk politik. Kadrun-kadrun itu hanya politik aja. Yang kira-kira itu mewakili perasaan dia, yang ia dukung. Siapa tokohnya, ya itulah. Mau dibablasin ke jurang pun ya ikut. Gitu. Ya contohnya dulu aja 2019 itu kurang ramai apa. Seolah-olah itu yang mendukung sebelah sana itu di sini Habib semua. Ada ijtima'nya. Wah, keren. Para Habib semua. Bahkan demo mulai dari zaman Ahok sampai dengan 2019 itu Habib semua. Gila, keren pokoknya. Pokoknya yang nggak mendukung mereka, yang tidak sejalan dengan mereka adalah orang-orang kafir. Yang mendukung Jokowi kafir, yang mendukung Ahok apalagi. Wah. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Nah, adanya fenomena ramai tentang nasab ini, itu yo ada bagusnya juga. Gitu. Akhirnya publik itu nanti sudah nggak mau terprovokasi dengan oknum-oknum Habib itu. Pemainnya ya pemainnya orang-orangnya itu aja. Kalau ini dikatakan pembusukan terhadap Habib, khususnya oknum, ya ini wajar. Pembusukan ini terjadi, wajar. Ini udah menjadi sebuah keuntungan pemerintah. Ini udah menjadi keuntungan negara. Ini sudah menjadi keuntungan umat. Kenapa? Dengan adanya fenomena seperti ini, nanti ketika ada ajakan-ajakan provokasi lagi dari oknum-oknum Habib yang mengaku cucu Nabi, ini sudah nggak mempan. Kenapa? Namanya sudah busuk. Walaupun itu positifnya ya. Walaupun negatifnya kasihan alim ulama habaib kita ini kena imbasnya juga akhirnya. Ini menjadi keuntungan. Jadi Polri, TNI nggak susah-susah lagi lah. Polri, TNI nggak terlalu susah-susah lagi. Kekhawatiran di musim pilpres mendatang ini kan kencang sekali. Badai yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan artinya yang mereka suka terbiasa mempolitisasi agama ataupun mempolitisasi nasabnya hanya untuk kepentingan meraup umat, untuk menggiring umat. Coba kalau dulu bukan Habib, nggak laku. Kalau dulu itu yang ngomong seperti itu bukan cucu Nabi, dia nggak punya pengikut. Dia banyak pengikut karena apa? Orang Indonesia sendiri, orang Muslim Indonesia itu mabuk. Ya mabuk, satu ke arah-arah. Yang kedua itu mabuk nasab.
Dipikirnya itu kalau aku harus ikut sama zuriat Nabi, biar saya mendapatkan syafaat nanti kalau mati. Hidup dan mati saya mendapat syafaat. Ya itulah bodohnya orang Indonesia seperti itu. Terlalu sempit, cara pandangnya itu terlalu sempit banget. Ya, jadi kalau nggak ngaku sebagai zuriat Nabi, cucu Nabi, ya nggak laku. Nggak punya pengikut. Gus Arya, menurutmu Gus Jaka itu gimana? Saya meyakini Gus Jaka itu orang yang berilmu. Tetapi untuk urusan nasab ini ya intervensi ke Gus Jaka itu banyak. Makanya dia sedikit ngawur kadang-kadang. Padahal saya sarankan Gus Jaka, kalau Anda nggak membidangi, ngikut saja lah. Ngikut, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Sudah ngikutin aja, cukup kita mendorong kajian Kiai Imad. Dan kita mendukung siapa yang ingin membantah kajian Kiai Imad. Selesai. Umat tahu nanti mana yang benar, mana yang tidak. Itu bijak.